Bismillahirrahmanirrahim. Ruh orang beriman tertahan. Jadi tertahan tu artinya kasihnya melanglang buana kemana itu sebelum hutang piutangnya dilunasi. Nah itu yang hadisnya tadi. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa orang beriman terkatung-katung gara-gara hutangnya hatta yuqda anhu, sebelum atau sampai dilunasi, ditunaikan. Nah, kecuali kalau dimaafkan itu lain cerita. Ya Bu ya. Kadang-kadang kan dimaafkan itu kan susah juga itu kan. Agak 500 juta hutang kan susah aja maafkan itu. Berapa itu? Kalau yang ketek-ketek mungkin lado saunggu gitu kan, bawang perai, seladri gitu kan, boleh lah gitu kan. Baik ibu sekalian, jadi bicara masalah hutang tersebut ini adalah sangat luar biasa. Seseorang yang meninggal dunia, yang pertama kali diurus adalah membayar hutangnya, meskipun ia menghabiskan seluruh harta yang ditinggalkannya. Andaikan beliau ada harta peninggalan, sementara harta peninggalan beliau itu sama dengan hutang yang ada, atau tipi-tipi seketik lah gitu kan, maka lunasi. Kalau memang orang itu yang minta. Itu caranya. Ya Bu ya. Begitu luar biasanya itu masalah hutang kan. Jadi maka berusahalah ibu-ibu untuk tidak berhutang. Selagi kita bisa mampu, nanti ada sifat namanya sabar. Sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang kita tidak suka dan dari yang kita suka. Kadang awak mampu sabar dalam musibah. Ada yang meninggal, anak, cucu, suami, kadang mampu di situ. Tapi dari yang kita suka, bertambah jabatan, kemudian bertambah nikmat, kurang sabar awak di situ. Akhirnya berpoya-poya. Bali ini, Bali itu, tasikolo nabi do, kalau Bali itu celai, contoh gua. Jilbab ko lo nabi do, kalau Bali itu celai nampak mode gitu. Mode gitu kan. Di tempat lain gitu kan. Siko dak dodo. Apalagi kalau ala arisan gitu kan. Ada lah ibu-ibu menenteng jilo, aku terbaru. Iya. Ya. Kalau rasanya awak diri seorangnya jilbab sealmari itu nanti akan dihisap yang sealmari itu ambo sejak di Bali itu dibeli tidak pernah dipakai dosanya. Tu kini baru meninggal tu asanya. Dan itu hadis yang menjalian la tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki awak nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satu persoalan itu adalah an malihi, harato. Harato itu termasuk jilbab, mukena, kain, baju. Mukena itu dipakai. Ada limo pakai ke limo-limohnya. Tapi jangan sekali pakai loh. Oh ya mak aku sekali pakai limo tu juga. Oh ayo aku mati. Bila ngaji ke mak ke petang situ kan. Josia mantan juang situ. Ndak. Zuhur cie, asar cie, maghrib cie, subuh cie. Itu muka cie sampai berkutu hari. Masuk balik ulia. Kalau ndak latahan di siko. Tu kan ada tu. Gak banyak itu step. Cari kalau ndak layak pakai lah doh ganti. Ndak harus tahu pengurus musola. Awak saja meletakkan situ. Aman tu mah. Itu namanya sedekah. Dipakai di orang ibadah batu. Luar biasa ibu. Apalagi kuah. Ibu agian kawa itu kan dimakan di ustad sholat, zikir, ibadah, luar biasa itu. Kan hebat. Atau ada Al-Quran, diagian ke rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz, nyobaco Al-Quran tuh. Satu huruf, Masya Allah. Luar biasa ibu.
Ya gitu Bu ya. Jadi kalau ada harta maka manfaatkan untuk jalan Allah, pakai. Kalau jauh rumah pakai motor kasiko. Manfaatkan, motor tu nanti akan menjadi saksi. Ambo dek jauh pakai motor tu, jalan kaki kan bilo ketibu ya. Karena nanti dia akan jadi saksi nantinya. Handphone ibu-ibu tu tu nanti jadi saksi tu. Ambo ndak adur beliau jadi WA saja. WA, Facebook, itu kan, TikTok, itu kan, Instagram, itu kan. Itu sayanya, atau posting-posting itu kan. Manfaatkan untuk dakwah. Ada cara-cara majelis taklim nih, videokan, foto, share. Nanti didengar sama orang itu kan, gara-gara ibu orang tahu ilmu. Gara-gara ibu yang menyampaikan kebaikan, siapa yang menyampaikan kebaikan, dia mendapat kebaikan seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Kan luar biasa itu. Hebat kan? Gitu caranya. Jadi, oleh sebab itu, maka jangan sampai hal-hal sifatnya yang ada pada kita ini menjadi penyandung nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berbuat bawa handphone kemari itu, foto, video kan, nanti share di grup yang lain. Ada wirid ya? Iya, kami wirid majelis taklim, datanglah. Datanglah gitu. Itu bahasa mengajak itu. Nyampang orang tiba gara-gara itu tuh, luar biasa itu. Itu jalan ke surga itu ibu. Makanya kalau ibu cari di WA ambo, di Facebook ambo, di Instagram ambo, di TikTok ambo itu ceramah di dalamnya, di YouTube. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Awak tidak ingin bermasalah besok. Handphone kau awak meninggal kan nanti tinggal kau. Tapi apa yang kita lakukan dengan itu baru? Nanti ada Al-Quran, download di situ. Baca Al-Quran tuh. Ada hadis-hadis, hadis arba'in, bulughul maram, kitab tafsir, ada di semuanya. Download itu dibaca. Tambah ilmu. Jadi oleh sebab itu masalah hutang adalah sangat penting sekali. Jadi tunaikan hutang tersebut sebelum diberangkatkan jenazah ke makom. Kalau seandainya memang rasa sulit, perlu pengelolaan dulu, perlu saksi-saksi dulu, maka boleh sesudah itu. Kalau orang dalam berduka awak minta hutang kan tak mungkin lah doh. Itu rasulnya itu. Kecuali kalau tidak ada perasaan. Kalau tidak ada perasaan berarti kan tidak ada no dah, ada ikut doh. Miriam sudah. Ibu ya, masih ada yang tanya? Itu hadis tadi ibu ya, jiwa orang beriman itu terkatung-katung sebelum ditunaikan hutangnya. Jadi tentu yang menunaikan itu adalah pihak keluarga atau ahli waris. Gitu. Ibu sekalian rahimakumullah, laku ibu nampak itu. Dek terangai. Kemudian ini yang penting-penting saja, masalah hutang kita jelaskan supaya nanti baru komplek dalam betapa berat ancaman yang diturunkan Allah kepada orang yang berhutang tersebut. Kalau tidak dilunasi maka itu sangat berbahaya sekali. Bahkan balasannya adalah dia tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian orang yang mati syahid itu diampuni dosanya. Ini hadisnya, yughfarulish syahid kullu dzambi. Jadi orang yang mati syahid itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah, illa dain, kecuali hutangnya. Di masalah hutang penting juga berkaitan dengan hal-hal sifatnya hubungan manusia. Kemudian ini hadis dari Uqbah bin Amir, janganlah kalian la tukhifu anfusakum ba'da amniha, janganlah kalian membahayakan diri kalian sendiri setelah mendapat keamanan. Jadi awak sebenarnya diri awak lah aman, lah dapat keamanan dari Allah. Qalu,
Kemudian mereka bertanya, "Wa mazalik ya Rasulullah?" Bagaimana itu ya Rasulullah, mau kasih keamanan itu? Qala, Rasul menjawab, ad-dain, yaitunya dengan hutang. Ternyata hutang itu membuat diri kita tidak aman dan tidak nyaman. Nanjale itu dulu menjelang bayi itu. Kadang ada peti bayi, kadang indah. Kadang ada peti bayi, kadang indah. Pas kau bayi kau peti anak sekolah masa sak lo. Bayi listrik ke yo lo, PDAM ke yo, sekarang ada PDAM dia, betul kan? Bayi ke yo lo, dan lain-lainnya. Jadi makanya awak sebenarnya lah aman, lah diberikan keamanan oleh Allah. Tetapi pas kita buka kerannya hutang, maka itulah yang membuat diri kita itu tidak aman. Lalu ndak lama, makan ndak lama, tidur tak nyenyak. Iya bu ya. Itu pengalaman. Jadi makanya berusahalah untuk tidak berutang. Ndak usah dunia itu dipaturian ndak salah saya dia ada. Nyo ado saya itu. Makin hari makin rancak saya. Kok apalagi kalau ala-ala rumah tangga, ada orang menjinjana itu kan kompor inilah, kompor itulah, kompor ini, kompor itu. Biasanya ke ibu-ibu sini ndak ada. Ibu-ibu majelis taklim lain sering gitu. Iya, Mak. Ya. Kalau orang mati anyoi kok nyo ndak tajun seorang kan? Ndak tajun seorang kan? Oh gitu. Jadi syahid yang besar itu adalah di medan perang. Kemudian syahid itu ada berbagai bagian. Termasuk salah satunya diampuk batu. Diampuk batu lewat serang jalan, tibu kalau doh pam mati, syahid. Ibu-ibu melahirkan meninggal, syahid. Kemudian termasuk dia mati anyui tadi, itu dia syahid. Itu sebenarnya orang-orang yang seperti itu adalah orang yang dalam mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui dari hal-hal sifatnya yang tidak disadari. Nah, kayak lewat tadi itu kan tidak disadari itu doh. Kemudian barang awak sangko iya ndak kadang doh. Tahu-tahu nyobae digalodoh itu kan, dia nak aye kok. Anyoy gitu kan. Kecuali kalau memang disengajanya gitu kan, kete aye itu nak kebagai itu dosnya. Itu kan takabur kadang-kadang, tidak boleh. Jadi kalau memang kondisi-kondisi musibah yang seperti itu, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada beliau, bukan seperti itu. Dan apalagi kalau seandainya beliau itu adalah orang-orang soleh, orang soleha, orang baik gitu kan. Itu kan luar biasa. Allah akan memberikan yang terbaik kepada beliau dengan cara-cara tertentu. Ya Bu ya? Iya Bu. Iya Bu. Nyimpang ke mana? Oh gitu. Coba kau simpang ke mana tadi lah. Coba simpang tadi lah. Ya lanjut. Boleh. Iya Bu. Korban lalu nikah gitu. Ya. Itu ini korban. Itu demi Allah ya ragu ibu di mana? Oh gitu. Yang korban nama kok? Iya, ama ikut korban. Anak lu gekah lah dong. Anak kini kau lah kadang atau lah ketek bro? Oh lu nikah, oh lo janggui mau. Iya, baik Ibu. Tolong pahami, kurban ibadah tahunan, akikah ibadah musabab. Sabab anak lahir akikah. Ibu ya. Yang kedua, kurban itu adalah akikah itu adalah tanggung jawab orang tua kepada anak.
Ya Bu ya, pahami itu dulu, tanggung jawab orang tua kepada anak. Nah gitu. Ada juga ulama yang menyatakan korban akikah diri sendiri gitu kan. Tapi kalau akikah diri sendiri tentu betul lah bajang gue nyoh gitu kan. Lagai le nyoh gitu. Kemudian sunnahnya akikah itu 7 hari setelah kelahirannya. Boleh nanti kelipatan sesudah itu kalau belum mampu. Awaklah berencana ingin ikut akikah anak pas lahir. Tahu-tahu anak lahir ko 5 juta di SPH. Iya Bu. Awak piti ada 3 jutanya untuk kurban. Iko 5 juta. Lahir siko. Tu anak anggun kempek tu. Maka terundurlah akikah itu. Boleh? Boleh. Jadi akikah tidak ada sebenarnya kaitan dengan ibadah korban itu. Kalau anak belum ada akikah, kini nyola gadang. Awak ingin ikut korban, ikut saja korban. Enggak ada penghalang. Nah, gitu. Jadi bahwa ulama yang ijma ulama yang menjelaskan tentang itu, maka korban itu adalah ibadah yang dilakukan oleh kita, ibadah tahunan. Yang melakukannya itu adalah orang hidup, penyelenggaranya juga orang hidup. Nah gitu. Jadi kalau seandainya memang awak ada kemampuan untuk korban saja. Nah kemudian dulunya ada kikah ada. Ambo tele kikah dulu orang gaya ambo tindak itu. Apalagi orang gaya di kampung, di sawah, kaladang untuk makan sepayah, malah untuk kikah gitu kan. Nah, jadi dari masalah Ibu ya. Jadi kalau seandainya memang ada kemampuan kita pas lahir anak awak atau cucu awak gitu kan, di saat itu kita ada rezeki, kita akikahkan boleh. Dan status hukumnya sunnah ya Bu ya. Jadi akikah itu sunnah, tidak wajib. Akikah tidak wajib, sunnah. Karena bahasa di sana ada beberapa sunnah. Tak kala anak itu lahir, 1 azan dan iqamah. Siapa yang mengazankan ayah ayah kandung supaya tadanya suara ayah itu dia anak azankan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Nah gitu ayahnya. Alhamdulillah anak ambo kampi-ampinya ambo yang mengazankan, karena lain tak sedang di luar kota gitu kan. Nah kemudian setelah azankan termasuk dikasih nama yang baik, itu sunnah itu. Agia nama elok. Contohnya kan Nur. Kan bagus tuh. Apa artinya tuh? Cahaya. Dia bisa penerang. Cahaya bagi jamaahnya, cahaya bagi masyarakat. Laila. Apa tuh artinya? Malam. Nur Laila. Cahaya malam. Mungkin pas terang bulan gitu kan. Bulan 25 balik nyala iya gitu kan. Tapi hati-hati juga. Bu, halo. Lailawati. Wanita malam. Contoh. Kalau ada nama tak usah diganti tu. Kau payahlah kau. Panjang lah malaikat kau. Nyu ganti nama. Iya. Contoh. Siapa namanya niang? Itu dari Al-Quran awak ambil. Iya siapa namanya ni? Dari Al-Quran rancak siapa? Jahannam. Neraka tu mah. Walaupun dari Al-Quran. Nah boleh. Atau ada juga itu kan piak banun. Hati-hati itu Bu. Piak kalau di Minang tu berusi kan. Banun dalam bahasa Arab tu. Banun tu laki-laki, banat perempuan. Banun tu laki-laki. Jadi piak banun, piak ke laki-lakian, bencong itu mah. Hati-hati tu mengendong cucu, piak banun. Cucu bencong, sama gitu tu mah. Badoan cucu bencong tu. Tak boleh. Kami dah tahu dah Buya. Kini kan tahu. Gitu. Aduh, rumah makan piak banun tu. Piak tu di padusi tu. Itu kan bahasa Minang. Banun tu bahasa Arab. Banat perempuan, banun laki-laki. Piak banun, piak kalaki-lakian. Kan bencong tu. Gitu. Bu ya, jangan dipanggilnya cucu awak piak banun leh. Gitu.
Boleh dah. Apalagi anak awak. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu perempuan itu, mulut ibu-ibu tu, oi, luar biasa. Itu hebat itu, pintu langit terbuka. Kan ada itu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding abah. Kau mengandung, melahirkan. Nah, beko nanti doanya terkabulkan, karomah di dunia. Doa ibu itu terkabul. Enggak ada pintu langit, enggak tahu, enggak tertutup itu. Kutuknya kenyataan. Hati-hati itu. Jangan coba durhaka ibu. Terareng. Nah, gitulah terusnya gitu kan. Dia ada dulu riwayat amak aku dia saking berang karena kau lea nan kadiampok dindiang lah kau ndak iyo bu 25 tahun yang akan datang hari kampung pas anaknya mati dia empok dindiang itu barakai doa mandinya 25 tahun yang silam. Makanya hati-hati jo anak tu ndak boleh asal-asal saja. Saberang-berang awak jo anak doanya kau tak mengucap sewa astagfirullah anak kau ya la ilaha illallah jadi pacaruannya anak kucing. Kalau anak kucing mandi ya tuh awak mandi mah kan sama itu. Anak kambing mandi ndak ada beda ya dong. Apalagi itu anak setan kau mas. Berarti mandi ya? Mandi setan. Tolong ibu-ibu ya, atau ibu-ibu muda gitu kan, calon-calon ibu-ibu, ndak usahlah ngomong yang ndak enak kepada anak awak. Nah, baik-baik saja. Soleha, soleh. Kau panggil awak, panggil anak-anak tu, soleh sini. Nah, contoh awak dah tentu nama awak dah. Yuang itu kan, soleh sini. Soleha sini, cantik sini. Itu caranya. Itu doa. Ucapan ibu-ibu itu doa. Setiap ucapan itu direkam langsung. Makanya hati-hati. Bu ya. Ibu yang mana tanya tadi? Ibu kok ya? Ya bu. Ibu. Iya itulah. Sebentar lain rayo ya. Jadi kan orang ibadah fakir mengenai kurban itu Pak. Misalnya waktu kurban. Ya. Itu misalnya dengan suami bisa suami dan keluarga berarti bisa nggak nyambut satu Pak? Yang pertama ya Pak, yang kedua. Apa elok nggak misalnya orang tua misalnya meninggal gitu kan? Ya. Itu waktu kurbanan. Sampai tak beliau. Udah bu. Baik ibu sekalian. Bicara masalah ibadah korban, bahwa kalau menurut Imam Syafi'i, pertanyaan yang pertama ibu itu bisa. Jadi suami ikut sebagai peserta. Jangan peserta korban lah, peserta ibadah korban. Kalau peserta korban kok suami ibu tidak biar. Namuah di dua ya. Peserta ibadah korban. Jangan peserta korban. Siap-siap dah biasa doa tu mah. Nyuk dah biasa tu mah. Nah, itu canda saja gitu kan. Jadi kalau suami awak ikut mendaftar sebagai peserta ibadah korban, istri sudah mendapat kebaikan dan ampunan dari Allah. Ini hadisnya. Man qaraba qurbanan fihi fabi awali fitrah. Hadisnya panjang. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Qatsrat min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Berarti dosa suami ibu langsung diampuni. Kalau ibu ikut mendaftar, ibu langsung diampuni oleh Allah. Kemudian wazunuba ahliha, artinya tuh
dan dosa-dosa keluarganya. Keluarganya siapa? Kalau suami ikut, istri mendapat ampunan oleh Allah karena istri ikut. Kemudian siapa lagi? Orang tua. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban, ayah jomande, mertua mendapat ampunan oleh Allah karena anak ikut berbuat kebaikan dalam ibadah korban tersebut. Wa zunuba ahliha. Ibu ya, pertanyaan pertama tadi. Kalau istri yang kurban bisa ngikut suami? Bisa. Bisa. Kan keluarga. Ahli keluarga. Bahkan itu para ulama menafsirkan baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal sekalipun. Ayah awak lah meninggal, mandewa lah meninggal, mendapat ampunan oleh Allah karena anaknya ikut sebagai peserta ibadah korban masih hidup. Nah gitu ibu ya. Nah itu subhanallah terjawab itu tuh yang orang tua tadi itu tuh. Jadi indak banah nama orang gaya awak cantumkan di sini almarhum Siano itu kan sudah mendapat ampunan dari Allah sudah. Silakan. Menurut mazhab Imam Syafi'i boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Contoh awak dalam rumah itu ada orang 6. Awak balik saja jawi siku awak masuk nama orang gaya awak di situ, cie, almarhum. Boleh? Boleh. Kan tujuan tuh. Nah, gitu. Dari masalah. Tapi setidaknya kebaikan yang kita lakukan oleh anak-anak yang soleh dan soleha dengan ibadah korban itu, maka orang tua kita, mertua kita yang hidup ataupun yang sudah wafat sudah mendapat ampunan oleh Allah kalau melalui hadis Rasul tersebut. Ya Bu ya. Nah, baik. Nyodo seketik larang pantang dalam ibadah korban itu. Satu, larang pantangnya ndak boleh dijual daging korban. Dimakan, dibagian dimakan. Fakulu minha. Nyodo ya bertanya tu. Siap ngaji yang bodoh di mana dulu ya, patang. Siap ngaji langsung turun ke rumah. Awak korban korban boleh makan daging aku ya? Boleh. Nah gitu. Tu Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-28. Fakulu minha wa at'imul ba'sil fakir. Makanlah sebahagiannya dan yang lainnya bagikan kepada fakir. Kemudian yang kedua, termasuk dalam ibadah korban itu adalah yaitunya tidak boleh dijual kulitnya. Nah, jadi kulitnya tidak boleh dijual. Nah, jadi mungkin yang mendengar panitia-panitia dan segala macamnya. Baca caranya kalau dibagi-bagian. Kalau bahasa di sini hadis Rasul an Ali bin Abi Thalib, ini terakhir Ibu ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amaroni, saya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budnihi, untuk menyelenggarakan kurban beliau, fa uqassima, maka saya bagikan semuanya, jilalaha dan juludaha. Jilal itu maksudnya perhiasan. Untuk Bu, untuk ibu tahu nak, dia teh untuk itu kan ada tampik duduk itu dah. Itu kan terbuat dari kulit itu, sekaligus penutup tubuhnya supaya tidak kedinginan di padang pasir itu. Itu dibagikan itu. Juludaha, kulit-kulitnya. Wa amarani, dan aku juga diperintahkan kata Ali, an la u'tiyal jazzara, untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal, tukang dabiah, tukang bantai, tukang dagiang, minha, daripadanya, nya itu dari hewan korban itu, syai, sedikit pun. Waqala, dan beliau menyatakan, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah atau memberi apalah, terserahlah bahasanya gitu kan, jasa itu min indina, dari sisi kami, berarti luar daripada jauh tadi itu. Caranya mereka satu, kalau kulit tadi itu tidak boleh dijual. Caranya kadang-kadang ibu-ibu kok tidak pandai memasak doh, awak dibagi bagian masuk kau tak buang semua sakitiknya. Maka kulit itu bagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Fakir atau miskin? Siapa fakir? Siapa miskin? Fakir, dia tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Itu dalam kitab Fathul Gharib
ndak ada usaha, ndak ada penghasilan, tu fakir. Baik duitnya, hidup beliau tergantung kepada pemberian orang. Le ada orang bagi ya, dia makan. Kalau ndak. Tu fakir. Kedua miskin. Siapa miskin? Ada usaha, ada penghasilan, ndak mencukupi untuk kebutuhan harian. Nah, gini ke situ. Cek fakir tadi, cek orang tadi itu, mak tadi itu, deh salaweh kau ndak pandai awak mabian dos. Awak ndak pabrik kerupuk jangek dos. Amak jual saya tu toki dos itu tu. Apa jual saya deh? Amak jual saya deh. Beliau boleh menjual? Boleh. Kenapa? Sudah menjadi milik. Yang tak boleh menjual itu adalah panitia dan penyelenggara. Sebentar bu, man ba'a, siapa yang menjual jil dan kulit udhiyah, kulit hewan korban itu, fala udhiyah lahu, maka tidak ada korban baginya. Tanyalah. Biasanya panitia Pak, dijualnya dari panitia tapi dibagikan kepada miskin. Baik bu. Satu, makanya menjelang sebulan 2 bulan ko di ambo ceramah, di wirid, di ambo khutbah, ambo sampaian itu supaya panitia-panitia itu tahu, mandanga, dan tidak ada yang tidak tahu lagi. Kemudian kalau seandainya contoh, ini teknis mana itu teknis. Ada awak disiko korban awak bariku. 7 ada disiko mungkin ada 7 orang fakir awak atau miskin awak itu kan, atau 5 orang atau 8 orang atau 7 orang. Bagi sesalah seorang ndak pandai beliau menjual katoke, bisa. Kalau orang yang punya menjual boleh, yang ndak boleh panitia. Panitia itu baru pelaksana dan penyelenggara, belum menjadi hak milik. Kalau menjadi hak milik baru boleh. Gitu. Ya bu ya. Jadi panitia itu sabananya sama je peserta. Panitia itu kan melakukan amanah awak. Dan sabananya yang wajib, yang korban itu peserta. Awak aku sebenarnya yang terdaftar di sana. Cuma awak tidak taluk menyelenggarakan. Maka awak saran ke masjid je musola, dibentuk panitia. Tapi kalau bisa selenggarakan seorang di rumah, udah korbannya di rumah sendiri. Dabia seorang, cancang seorang, kulihi seorang, asoyan seorang, bagian seorang. Sebenarnya itu. Cuman itu tidak mampu mengarajuan, maka pasamuan disiko. Panitia itu tentu betul haus, lapar, habis hari sehari, setengah hari, masoya menimbang tanago beliau, maka awak peserta disitulah nu'tihi min indina, memberikan dari sisi kami, kata Rasul. Jadi sisi kami itu mau kasihnya balialah nasi bungkui, atau di balialah apa bertermasuk. Kalau dalam hadis ini kemarin ada tanya, diambil daging tu dimasak bersama-sama, tempat lain ada tu. Ibu-ibu masak untuk makan panitia beko. Enggak boleh. Yang jawi tadi itu. Tu baca caranya. Panitia ingin makan jawi. Caranya adalah contoh, awak korban berapa? 2 juta? 2.250 2 juta matui. 2.500. Ambo pengalaman ambo Jumat di Belimbiang, di Pegambiran, dibuat situ 2.350 akad. Akad untuk jawi itu. 150 untuk biaya operasional. Yang itu yang mulia tu. 150 dikali barato. Barurang itu maksudnya. Enggak, itu 7 jawi itu. Sampai 9. Berarti sampai 1.900. Lebih ya. Ada 5 juta atau 6 juta. Balik jawi ketek. Boleh jawi ketek tu tidak harus memenuhi standar korban. Boleh ada biaya pagi. Nang perlu kan makan jawi. Kan itu perlu kan? Makan jawi. Kalau siswa lagi daging itu bagian ke panitia tadi itu. Itu bawa pulang. Nyo yang tidak boleh dari siko kuah. Yang dari jawi kuah. Itu yang tidak bolehnya. Kami membagikan uqassima seluruhnya.
Jangankan kulit nan lengket nan dilakian saja tu jilalah tu jilal tadi tu bagian tu begitu Rasul. Oke biasa, nah tu lain cerita. Jangan sampai kebiasaan itu melanggar aturan Rasul. Oh ba'ana assalamualaikum. Assalamualaikum awak tak tahu. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita. Untuk kadatang ba'a, kadatang taubat saja lagi. Nah gitu, tak ada yang susah dalam agama itu dulu. Nam pokok lain namuah, itu perlu dulu. Oh lah ditunjuan tak ya namuah doh. Berarti itu namanya ingin menabrak tetap. Nah, itu gitu. Awak di mana sampai kayak gitu. Oh modeku menyesal, oh manggil uya kemari ke masnya. Terserah gitu kan. Nanjale tugas ulama itu menyampaikan pesan Allah dan Rasul. Nah gitu. Nabi merintahan kayak gitu. Oh ndak boleh, berarti ndak boleh panitia tu makan boleh. Ndak boleh daging-daging boleh. Cuma teknisnya saja. Oh dia gi upah boleh. Contoh ibu panggil Buya tolong anda besok kalau yakin deh. InsyaAllah setibu ibu agi amplop dia agi daging boleh. Yang tak boleh dari jawi kau dan bian. Dari jawi yang jawi yang tadi itu. Bali siku sama Bali saya kasih di situ. Tapi tidak harus memenuhi standar. Agak 5 juta, agak 6 juta gitu kan, 9 juta gitu kan. Boleh. Nah, dari situlah ibu agi agak 1 soy 2 soy gitu kan. Dan jawi yang siku tadi itu tidak harus memenuhi standar korban. Jawi korban tu ada kriterianya tu. Ah gitu. Ya Bu ya. Kalau seandainya akan jawi korban. Di soalnya itu orang kerja atau di masaan. Dan yang itu bahas yang tak boleh dari daging korban tu. Tak, daging yang lain boleh. Daging yang lain saja. Kalau menurut hadis kau Bu ya. Nah, kita ambo ndaklah berani nama itu mengelehkan hadisnya doh itu kan. Jadi selama bukan kami tidak tahu. Iya. Allah ampuni. Jadi yang kamu biasanya kami di dunia itu apabila kami depan kami masa-masa. Iya. Ndak dilarang, masa ndak dilarang, makan masamu ndak dilarang. Cuma caranya saja lah. Jadi yang beberapa tahun yang ketiga kami mulai berpikir jadi pemuda menyediakan satu jawi untuk dimasak-masak. Tuh. Tapi jangan jawi korban ya. Masya Allah, luar biasa itu. Setuju tuh. Ya. Ya. Oke, Ibu. Iya, Bu Eni. Jadi kata kami rapi panitia terkait. Ya. Jadi mungkin salah pokok konteksnya berbeda. Ya. Pemuda itu membagi siku jawi, tapi akte nama korban. Ha. Tapi ini pemuda itu nyelah tahu Pak. Ini nggak ada tema korban jadi ini kita dipakang. Bu, Pak, jawi kami Bali cuma untuk dimakan. Ya. Tidak dibuat korban. Gitu. Boleh. Jadi ini pun bisa mendampinginya dari situ ini mendampinginya di kadang. Enggak ada. Terserah di mananya. Ya mungkin salah foto, mungkin salah di situ ada beli. Ya. Siapa kurang lagi yang diakui kurang Ya. lagi. Besok kan enggak ada Pak. Karena seperti apa yang Pak Buya sampai tadi, Ya. daging yang tidak boleh dimakan. Jadi daging yang jawi pemuda itu sampai itu yang disampaikan. Ya. Jadi bagus seperti itu. Nah, tuh ada solusi itu. Berarti kan solusinya ada pemuda gitu kan yang telah inisiatif. Jadi artinya di luar dari korban niko. Makanya nggak ada nama korban pemuda gitu. Bagus, enggak apa-apa. Jadi untuk sapi yang tadi itu, yang satu itu tidak harus memenuhi standar kalau seandainya tidak tercapai standar itu kan. Dia kalau standar korban itu umurnya 2 tahun kalau sapi. Kalau kambing 1 tahun domba, kambing biasa 2 tahun. Kemudian tidak boleh cacat bawaan. Kemudian termasuk dari segi alam-alamnya nyulawaradi ya. Allah tumbuh tanduknya, Allah tumbuh janggui Tapi tidak sadar nama janggui doh. Ya. Sadar nama janggui aku masuk lah bawa kau.
Sorry, ya. Jadi itu boleh. Kemudian mandabienyo boleh pagi. Boleh, karena itu bukan sembelihan korban. Kalau korban itu harus sesudah sholat. Wajib itu. Sesudah sholat Idul Adha baru penyembelihan korban. Selama hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13. Tapi kalau seandainya memang yang siku tadi itu bisa pagi, terserah, atau siap subuh, boleh. Disiko enggak dimasalah. Nah, itulah nanti untuk panitia penyelenggara makan masak bersama-sama, itu bagus tuh. Itu luar biasa itu. Dan cung jempol itu. Di sini yang berbuat seperti itu, tempat lain tidak ada. Tempat lain cuman yang ada jalan keluarnya dicarikan sapi 1. Nah, gitu. Caranya itu tadi 2.350.000 untuk akad, 150 untuk biaya pelaksanaan. Nah, itu termasuk di sana sapinya. Ya, Bu ya. Baik, luar biasa. Yuk. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau dalam kata Rasul tidak boleh. Bukan kata Buya, beku Buya nak kenai kok. Kata Rasulullah. Ya, kata Nabi. Jadi mungkin bisa disampaikan panitia korban kalau itu nggak boleh. Kalaupun bisa dijual, tapi harus sepersetujuan dari orang yang korban. Bisa mudah itu dia. Nah, tunggu dulu. Teknis menjual, pertama jalannya fakir miskin tadi. Kalau seandainya memang sulit jual, contoh kan miskin berapa orang, ada sekian gitu kan. Beliau tidak mampu, tidak bisa. Maka sampai ke beliau, Bu, kalau ibu tidak bisa, kami bantu baik kau bah menjualnya bah. Oh, tidak bah dos, agian piti itu ke beliau. Itu caranya. Iya. Agian ke beliau, Bu, besok ada jatah ibu 1 helai kulit. Enggak pandai waduh. Enggak, itu jatah ibu, hak ibu jual boleh. Gitu. Enggak pandai menjual biar kami menolong. Buka awak mana kala suah saya. Jadi perumik lah urusan tu. Awak tolong beko. Patoke sekian. Barang kulit cek contoh 75 atau 100. Gian piti 100 itu beliau. Itu caranya. Karena itu sudah menjadi akad. Itu yang akad tadi itu. Akad itu janji dengan fakir miskin kita. Bukan ke peserta lagi. Karena itu peserta itu sudah dibagikan semuanya. Kalau ambo ikut sebagai peserta ibadah korban, ambo kulit itu tidak perlu bodoh, itu kan. Untuk alih. Kecuali kalau ada kita perusahaan kerupuk jange, itu bisa saja, gitu kan. Tapi sebaiknya seperti itu. Oke. Karena itu bahagian daripada hewan korban. Ya, Bu? Kalau panitia enggak? Enggak boleh. Panitia sama dengan peserta. Karena panitia itu menyelenggarakan amanah peserta. Agian saja. Ke fakir miskin tadi. Kalau seandainya fakir miskin menyerah kawak, baru panitia menolong. Itu bisanya menolong. Apa Pak? Misalnya kan kami salah pokok mengadakan kurban, kan ada panitianya. Ya. Panitia itu kan dia jatah daging itu. Apa boleh daging korban yang banyak? Daging korban? Enggak boleh. Makanya dari yang itu tadi, dari jawi yang siku tadi itu. Tapi lah ada jawi siku tadi itu. Itulah yang dibagi. Apakah dia soyan atau dimakan beko? Kan tidak mungkin siku jawi itu dia dimasak sedoe do. Tidak mungkin dimasak siku jawi itu do. Bu, halo, Bu. Mungkin di situ di jawi siku itu untuk panitia, untuk pengurus, untuk pendabi, untuk tukang bantai, terserah. Yang full, yang jawi kok itu yang tidak boleh kedua. Itu yang harus dibagikan itu. Luar dari itu boleh. Misalnya panitia apanya? Iya. Nah, sebenarnya itu makanya dari awal. Kupon itu tidak ada. Sama. Berarti kalau tidak menjadi panitia, kupon itu dapat kan? Atau coba ibu-ibu yang lain datang kemari. Iya, mau kasih awak kupon yang panitia tu. Itu namanya ujrah. Ujrah tu imbalan. Imbalan tu tak boleh.
Bu, halo, supaya tidak salah paham kok. Imbalan tu boleh dari yang lain. Min indina, dari sisi kami, luar daripada itu. Mukaswi luar daripada jawi tadi tu. Jawi yang siku tu boleh tu. Itu yang mukaswi tu. Ya. 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 Itu yang seharusnya tidak boleh. Tidak boleh. Jadi panitia jangan dibuat kupon itu lagi. Caranya itu saja. Dari yang siku tadi. Yo. Yo. Kalau ingin pakai kupon, berarti kupon tu ada dengan siku tadi tu. Jangan ke sini. Ke sini kok sama sadonya. Sama. Ya. Ya, yang panitia, kupon panitia ada yang tadi tu. Kalau ingin membuat panitia kan, kedua kupon. Panitia aku 2 kupon. Berarti kupon yang contoh kan kupon kuning umum. Kupon hijau tu agen ke situ. Bu ya. Peserta tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu bahagian nanti. Itu kan mungkin teknis panitia lagi. Panitia kan ingin memberikan lebih dengan cara seperti itu. Gitu. Ya Bu ya. Ambo berharap ibu sampai paham. Lain sampai jam 1 dah ya Pak Ado. Ya. Ya. Iya. Lebih bisa tuh. Itu dari di siku tadi. Dari yang 6 ko cik korban. Cik kupon. Ini kan 2 kupon tadi. Tapi dibagi atau tadi kupon. Dia kan 2 kupon. Panitia itu kan 2 kupon. Kupon yang cik kan untuk sama. Yang cik lain kan untuk peserta, untuk panitia. Panitia itu dengan ini. Jangan kemari. Dari siko cik, dari situ cik lain kan 2 jo. Nampak lu kan dagiang. Boleh. Nampak lu kan dagiang kan? Dape. Cuman teknis dape itu dari mana? Jawi muda tu. Ndak jawi kodo. Jawi korban ko sama. Ya. Makin bingung ibu ya. Di mana bingung le? Sebentar, Ibu. Korban. Ya kan Iko kan? Itu yang dari yang pemuda tadi. Balian saya nasi bungkui. Kan perlu kan nampak kok paru ikanyang. Ya Bu. Jadi sebagai warga masyarakat akan dapat kupon di luar panitia Pak. Ya. Sebagai lingkungan warga itu dapat kupon. Cik. Jadi kupon awak selaku warga itu dapat dari salah. Ya, betul. Nah, selagi yang jadi panitia, panitia korban itu dapat bagiannya dari Garuda tadi. Kamu lihat itu Nabi ya? Iya. Berarti kan udah 2 tuh. Tetap 2. Tapi yang dia dari salah. Caronya. Tuh. Iya, betul tuh. Iya tuh. Kalau ndak ada. Bali nasi bungkui. Bali saya nasi bungkui. Ya. Bali nasi bungkui, ndak talur nasi bungkui 2 bungkui.
Pokok menjenjang pulang. Itu yang perlu kan. Ya Bu ya. Bu, bapak-bapak tu nampak lalu parui kanyang. Nyo ada prinsip laki-laki suku kanyang, padusi suku ado. Kalau ado bersiko aman do. Kalau kanyang ke laki ku nyaman do. Mangase suruh nyamuh do. Ya Bu ya. Ya betul tu teknisnya do. Tetap dua dape, cuman sumbernya lah. Caro. Ya. Cuman kondado dari pemuda. Jadi kini kan ada kan? Alhamdulillah. Untuk anak datang kalau seandainya memang mana tahu jago-jago kan, ndak ada dari pemuda, mana tahu pemuda mungkin ekonominya polo gitu kan, ndak ada dari pemuda ada kan, maka teknisnya kan 25 tuh. 21 ke 22 ke balian ke Jawi. Kan sisanya kan ada tuh. Hampir ratu kali 50 60 orang, 70 orang. Kan banyak betul itu. Balian Jawi ketek. Untuk anak datang kau. Ya. Ada biaya itu. Bisa itu untuk panitia pelaksana, untuk ibu-ibu kau masak, itu masak. Itu bagian kalau kurang beko daging tu bisa ditambah itu. Itu teknis saja teknis. Ya Bu ya. Baik. Ibu-ibu sekalian. Lajan dua Bu Jarum panjang ya Bu. Ya Bu. Itu kepandaian panitia itu. Enggak masalah. Berarti panitia tu ada rasa penghargaan dan penghormatan terhadap kita. De awak ikut sebagai peserta, hanya labian lah kawan, ndak mungkin samuan jawab dos. Itu tujuannya tu. Enggak ada masalah doh. Karena bahasa tadi fakulu minha, maka makanlah sebahagiannya dan sebagian yang lain dibagikan. Itu. Boleh. Ya Bu ya. Masih ada Ibu? Alhamdulillah agak hiru, agak meriah ibu-ibu siku nampaknya. Dek nampak menjalankan rayu nampaknya kemah. Oh, ala buat bumbu Masya Allah, bumbu lah sudah tu. Oh, dulu Oh iya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya Allah memberikan yang terbaik dan kurban awak kedepannya mudah-mudahan bertambah taruhi. Makin banyak andanya gitu kan. Tapi tadi pemuda situ Iya. Pertama terapi neneknya bisuak kado menjauhi daging kemarin yang dimakan itu adalah daging yang kecil. Iya, luar biasa. Betul. Ambo salut itu. Soal udah banyak saya wirid Jumat, baru di sini yang seperti ini, yang pemuda yang aktif itu, yang luar biasa itu, yang siap mengorbankan 1 ekor sapi itu. Tempat lain dah ada, belum ada kedengaran gitu kan. Alhamdulillah, asa ibu imbau, insya Allah tiba gitu kan. Kok dapat nanya hari raya besok imbau kemarin penyebut daging dia gitu kan. Baik. Sudah Ibu, masih ada? Karena ini kayaknya pertemuan terakhir kita di bulan ini gitu kan. Bulan depan lagi gitu. Abi rayo oleh. Ndak ngantuk mak dah. Ya. Daging di ya. Ndak makan di pangan toh. Maaf ya ndak. Oh bukan rasanya tuh. Ya. Boleh Mak. Jadi daging akikah itu dimasak kemudian dibagi-bagikan. Karena sunnah akikah itu yang dibagikan itu adalah daging yang masak.
Dipanggil anak yatim miskin ke rumah awak jadi jual, atau abeko sebagainya dibagikan ke panti, ke fakir, bisa, boleh gitu kan. Dia masak, gitu. Boleh. Tapi jangan sampai nak dimakan loh. Dibagikan, awak boleh memakan, boleh. Karena itu akikah. Akikah kan dalam rangka kita syukuran atas cucu atau anak kita yang lahir, gitu. Ya mak ya. Boleh. Kalau mau mak makan ya, menjepui mari. Masya Allah. Hilangkan tu mak ibu ya. Ya. Kalah lah mudah-mudah dia mak nampak kan. Iya, boleh dimakan, boleh. Masih ada ibu-ibu yang lain? Kalau tidak kita tutup. Kasihan ibu-ibu nanti terlalu malam pulangnya gitu kan. Kau bertanya lu udah kok. Enggak lah mau mana gitu kan. Baik. Ibu, halo, Bu. Dah, baik demikian saja. Mohon maaf ibu sekalian, talabiyah dan terkurang yang tidak pada tempatnya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Semua itu adalah kita sampaikan adalah hadis Rasul dan firman Allah. Jadi jangan beko kece ibu beko kan menurut Buya Herman Tanjuang maksudnya, bukan. Tapi itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siaran ulangnya boleh ibu lihat nanti di YouTube. Buka saja nanti Buya Herman Tanjuang official. Insyaallah ada di sana. Demikian saja kita tutup bacakan hamdalah. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.